Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya tentang perintah manakah yang paling utama. Lalu Yesus menjawab bahwa perintah yang terutama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan setelah mendengarkan jawaban ahli Taurat itu, Yesus secara jujur memuji dan memberikan apresiasi kepadanya, karena ia menyimpulkan dengan tepat ajaran kasih yang disampaikan oleh Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, sebagai ungkapan apresiasi Yesus kepadanya. Allah memanggil umatnya untuk kembali kepadanya dengan tulus hati, mengakui dosa-dosanya, dan memohon pengampunannya. Allah menjanjikan kesembuhan dan kasih-Nya kepada mereka yang taat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, dan segenap kekuatan. Perbuatan mengasihi Allah akan menjadi nyata apabila manusia mampu melaksanakan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Melalui ungkapan ini, Yesus mau mengajak kita, para pengikutnya, untuk merenungkan
seberapa jauh dan dalamnya kita mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama merupakan tolok ukur bagi kasih kita kepada Allah. Kita semua adalah citra dan gambar Allah sendiri. Maka mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Rasul Yohanes mengatakan, tak mungkin mampu mencintai Allah yang tak kelihatan, sementara sesama yang kelihatan pun tak dikasihi. Saudara-saudari terkasih, ada dua hal yang kita bisa temukan dalam sabda Tuhan hari ini, yakni pertama, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Ini berarti kita memprioritaskan hubungan kita dengannya, mengabdikan waktu untuk berdoa, membaca firman-Nya, dan mengikuti kehendak-Nya dalam segala hal. Kedua, kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini berarti menunjukkan kasih kepada orang lain, berbagi dan mendengarkan dengan empati kepada sesama. Kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghormati keberagaman dalam komunitas kita. Walaupun seringkali kita dihadapkan dengan kesulitan dan godaan untuk menyimpang dari panggilan ini. Namun, jika kita tetap teguh dalam mengasihi Allah dan sesama, kita akan mengalami kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang Allah janjikan. Marilah kita mengasihi Allah dan sesama dalam kehidupan ini, dan mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.